anak-anak dekat semua ya, pemain semuanya dekat lah, bagus komunikasinya, kebersamaannya, alhamdulillah bagus. Apalagi itulah intinya. Apalagi Gak kita ada ya, gak ada satu pemain satu ke lainnya itu nggak ada merasa paling bintang ataupun punya nama, semuanya sama aja. Jadi istilahnya sama-sama belajar ya Bang ya, apa yang diterapkan oleh pelatih seperti apa ya Bang ya. Iya. Apalagi kan, kalau kita tahu gimana di tim ada yang merasa bintang, ada yang merasa punya nama. Kalau di sini alhamdulillah semuanya sama sih. Semuanya sama ya Bang. Iya. Kalau komunikasi dari istilahnya dari kapten gitu ya Bang ya, dari kapten ke rekan yang lain tidak ada batasannya gitu ya Bang ya. Gak ada, sama semua. Oke. Apalagi kalau kita tahu di Sulut sendiri ada striker yang ganas ya Bang ya, yang kita tahu ya, Made Wirahadi sendiri. Seperti apa ya Bang ya kira-kira orangnya Bang ya? Kalau Bang Wira itu orangnya bagus juga ke pemain kalau misalkan kita salah di lapangan dia kasih tahu, kalau kita bagus ya dikasih support juga ya. Intinya dia selalu ngasih yang ngasih support lah ke pemain muda. Kalau misalkan pemain mudanya itu lagi ada masalah, ayo kita harus berubah lagi, harus berbuat baik lagi. Dia selalu ngasih masukan yang bagus di kala kita lagi jelek, dia kasih motivasi di kala kita harus mempertahankan. Siap. Jadi istilahnya dia kayak sistem leader ya Bang ya di sebuah tim ya Bang ya. Ya, dia bagus karena kan dia pun mungkin dia kan dari kepolisian kan, mungkin dia ngasih tahu yang bagus-bagus kan untuk akan tim bagus ya, kita semua jadi bagus kan. Iya benar Bang. Kalau duet selama di Sulut Bang yang selama mengikutin tur macam uji coba, duet yang terbaik sama Abang itu siapa ya Bang ya? Kalau saya pribadi nggak ada sih duet yang terbaik. Yang penting kita siapa aja yang dijadikan duet di tim ketika kita main, ya itu tim yang terbaik. Meskipun kadang saya nggak merasa saya pemain inti, saya pun nggak merasa pemain cadangan. Intinya saya selalu siap di saat pelatih itu menunjuk saya sebagai inti. Itu aja sih. Oke, kalau kita lihat siapapun selalu pengen ngasih yang terbaik sih. Kalau kita lihat lagi seorang Dani Pratama pun bergabung ke Sulut juga ya Bang ya. Ya. Istilahnya dapat kawan baru lah di situ. Selain siapa aja Bang ya? Dani Pratama, Abang sendiri dengan Dani, terus Yudi, terus siapa lagi, Yoga, Deki, baru siapa lagi ya? Ada 4 sih. Setiap posisi itu ada 4, jadi setiap posisi itu ada 2-2. Okay. Stopper kanan 2, stopper kiri 2. Jadi totalnya kan ada 4. Oke Bang, ini ada sedikit pertanyaan ya Bang ya, dari kawan-kawan yang menitipkan ya Bang ya. Sudah berapa lama Abang menjadi pemain profesional? Mau berapa lama? Sudah berapa lama Abang menjadi pemain profesional? Kalau jadi pemain profesional itu dari tahun berapa ya? Dari 2010 kalau nggak salah. Enggak. 2000 apa? Lupa lagi. 2015 baru berapa tahun ya? 5 tahun atau 4 tahun. Itu diawali di tim mana ya Bang ya? Dan alasannya untuk bergabung ke tim itu apa? Di Liserdang, Kuarta. Alasannya untuk bergabung di tim itu Bang? Pertamanya sih nggak ada maksud untuk ke situ. Pertamanya kan
saya kan anak Garut, anak Bandung. Iya. Saya merantau ke Medan dari 2009 saya ke Medan kan. Iya. Itu berlatih dan tim itu ada ikut liga dan terus sampai ke profesional. Ya saya tetap di situ. Dari Itulah dari 2015 itu ya Bang ya. 2015-an lah, 2014 2015. Pokoknya saya 5 tahunan lebih lah, Kak. 4 tahun atau 5 tahun gitulah. Oke, dari 2015 sampai 2017 lah seperti itu Bang. Lepas itu Abang dipanggil ke tim PSMS sendiri ya. Oh, 2016 gitu yang KNB. Iya, 2016. 2016 Abang masuk di PSMS sampai dengan Enggak, dari KNB saya keluar kan karena keluar, baru masuk lagi 2017 itu 16 besar 16 besar. di PSMS. Iya. Balik Jadi lagi ke PSMS. jadi totalnya Abang selama di PSMS berapa musim, Bang? Kalau disebut musim berarti sama KNB itu udah 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun. Pengalaman yang paling Abang suka selama di PSMS Medan? Mungkin yang paling saya suka itu pas Liga 2 itu yang 16 besar sampai ke final. Itu yang sangat berkesan untuk saya. Momennya dapat seperti itu ya, Bang ya? Momennya bukan karena satu ya, kalau juara kan siapapun pasti senang kan. Iya. Cuma bukan itu. Kebersamaan yang di Liga 2 itu benar-benar kita kerja keras. Iya, benar. Waktu 2017 itu kita benar-benar digodok untuk kerja keras di 2017 itu. Dan kita main terus di luar kan. Iya. Oke, Bang. Itu sih kesan terbaiknya di situ. Pemain yang paling dekat sama Abang selama Abang membela PSMS Medan? Sama kapten lah. Sama Kapten Bang Gimin. Ya, dari 2017 itu sampai akhir musim 2018 saya sekamar terus sama dia. Ops. Jadi di situ dapatlah kita tahu aura permainan dia seperti apa. Makanya Abang saya lihat waktu Liga 1 ya, Liga 1 2018 yang Abang diplot sebagai kapten. Itu kaptennya dapat kali kalau kata anak Medan. Dapat kali karakternya. Kalau soal kapten kan dari kuarta pun udah pernah jadi kapten. Cuma waktu di PSMS itu saya tidak nyangka karena kan di situ ada banyak senior kan sama pemain asing. Ya. Saya nggak menyangka saya bakal jadi kapten, dan saya pun sebenarnya menolak. Iya. Karena kan masih banyak kan di situ ada Bang Robi ataupun pemain-pemain lain yang udah lama di situ, terus ada pemain asing. Kenapa saya gitu? Sebenarnya sih hati saya menolak karena saya ditunjuk langsung dari pelatih Peter Butler itu. Iya. Dan di lapangan ya saya terima, karena kan kalau saya nolak sama aja mental saya jelek kan. Iya, benar, Bang. Tapi bahwasannya saya di lapangan itu tidak menjadi kapten, saya cuma mengemban ban aja. Mengemban ban aja. Kapten tim itu tetap Bang Legimin di situ. Iya. Oke, tapi selama Abang merantau di Medan, terus Abang main di Kuarta ya? Abang main di Kuarta dan Abang menunjukkan kayaknya Abang kayak bukan asli orang Bandung lagi permainan, tapi menunjukkan asli orang Medan. Kalau kata orang Medan, Bang, itu tanggapan Abang seperti apa? Kalau saya itu, kenapa saya punya karakter Medan itu, karena saya kan dilatih sama pemain-pemain mantan PSMS dulu, asli Medan. Saya dilatih sama Lilis Weri, sama Slamet Riyadi, sama Edu Juanda, sama Reswandi, Oke. sama Wak pun pernah juga, sama
pokoknya sama orang-orang yang emang benar-benar punya karakter di Medan, ya itu pelatih saya. Oke, ini kita tahu ya Bang ya, liga sebentar lagi dimulai. Kalau sebagai seorang pemain Bang, menyambut hal itu seperti apa Bang? Dan harapannya Bang? Kalau saya pribadi dengan kondisi saat ini lagi pandemi itu, ya kami sangat sangat pengen lah kompetisi berjalan lagi. Kita lihatlah keluar liga-liga Eropa, kita udah malahan udah ada penonton kan. Iya benar. Kenapa sih kita belum ada gitu? Sedangkan kita kan sebagai pemain bola dan di sepak bola itu aturannya ketat. Kita harus di swab dulu, terus sekarang swab antigen sebelum kita main. Ya. Kenapa sih harus terhalang gitu? Sebenarnya kan kita di liga kita kan penonton nggak boleh datang. Iya benar Bang. Dan pemain pun sebelum bertanding aturannya ketat, harus swab. Sebelum pertandingan itu kita harus swab dulu. Terus dalam lapangan kita pasti steril kan, nggak ada penonton atau apa. Ya harapannya sangat besar lah, pengen mulai lagi kompetisi. Oke. Sementara yang kita tahu Liga 1 yang akan bergulir di 9 Juli ya Bang ya. Dan menyusul kemungkinan Liga 2 akan bergulir 2 minggu setelah Liga 1. Ya mungkin akhir-akhir bulan lah kalau dibilang mati, bisa pun awal bulan depannya kan. Iya. Palingan gitu. Itu kalau seandainya seperti ini ya Bang ya. Kalau kita lihat yang musim Liga kemarin ya 2020 ya. Musim Liga 2020 yang baru Liga berjalan 2-3 laga terus dihentikan. Ya. Apakah seperti itu akan terulang lagi atau gimana Bang? Kalau menurut Abang pribadi? Kalau menurut saya sih kecil. Karena kan bagaimanapun sepak bola harus jalan. Kayaknya sih saya pribadi kecil karena sepak bola itu harus jalan. Kalau apalagi sekarang kan banyak tim Liga 2 malahan yang udah jor-joran keluarkan uang untuk pemain-pemain. Jadi kalau diberhentikan itu kecil, tapi nggak tahu ya federasi kita kan. Cuma ya saya pribadi janganlah sampai diberhentikan lagi. Kalau bisa musim ini harus dilanjutkan seperti itu ya. Ya sepak bola itu kan beruntun dari kita pemain, terus pembisnis, terus orang-orang yang jualan, apapun kan ini juga kan merembet kan. Iya benar. Ekonomi kita kalau sepak bola jalan pasti hidup lagi. Iya. Itu jadi sayang lah kalau misalkan nggak dilanjutkan lagi. Masa negara maju terus kita berkiblat ke FIFA, tim-tim lain malahan udah ada penonton, kita masih ngurusin yang kayak gini kan. Sedangkan kita peraturannya ketat kan. Iya benar. Peraturannya ketat Bang. Kita peraturannya ketat juga. Terus antigen terus-terusan kan tiap pertandingan kan. Benar. Apalagi mengingat kita apalagi kita mengingat 2022 nanti akan ada Piala Dunia lagi di Indonesia. Kemungkinan besar liga kita akan berjalan seperti itu ya Bang ya. Itu juga sih. Harapannya kan gini Bang. Gimana Bang? Gimana Bang? Lanjut lu Bang. Ya itu juga sih. Kalau misalkan nggak ada kompetisi kita gimana sih? Iya benar. Apa nggak perlu gitu? Iya betul. Bukan karena saya sebagai pemain bola gitu. Saya pun sebagai masyarakat, kalau misalkan sepak bola kita nggak jalan pasti kecewa. Malahan kita yang lihat di TV, udah, apalagi sekarang kan udah kelihatan kan di Eropa. Iya. Pandemi kan udah ada kan. Sudah berkurang. Cuma kan tergantung dari kitanya kan. Emang penyakit ini emang ada.
cuma tergantung kitanya. Kalau kita hidup sehat, jaga protokol, mungkin tidak akan kena. Meskipun kena mungkin nggak terlalu ini lah. Terlalu serius. Yang penting kan hidup kita selalu sehat, jaga protokol, udah kan gitu aja kan. Oke. Sama aja sih, orang luar negeri juga kan ada juga penyakit, cuma kan mereka percaya harus sehat, harus jaga protokol kan, Bener bang. dan harus gitu aja sih. Selama ini ya bang, ini ada pertanyaan juga dari teman yang lainnya bang ya. Selama Euro ini abang mendukung tim mana bang? Yang diprediksi menjuarai lah untuk Euro. Euro, mungkin yang permainannya yang saya lihat langsung tetap Jerman. Jerman Yang ya bang. saya lihat kualitasnya apa, maksudnya di kompetisi yang kayak gini Jerman saya tetap pegang. Dari cara mainnya kemarin sampai lawan Portugal itu Iya, kelihatan gitu. bener-bener. Jadi Saya lihat sih. jadi mendukung Jerman untuk menjadi juaranya di Euro seperti itu bang. Tidak juga bang, cuma yang saya lihat tim yang sepak bolanya ini ya Jerman gitu. Tapi kalau kita lihat tim sepak bolanya yang lebih maju atau lebih bagus secara bermainannya, bukannya itu dari tim Prancis sendiri bang? Prancis bagus juga, cuma yang selama saya lihat itu Jerman tiap tahunnya itu ya tetap gitu. Oh gitu. Cuma nggak tahu gitu. Iya benar. Kedepannya dari cara mainnya mungkin nanti 16 besar atau itu udah kelihatan gitu, tim-tim mana aja yang bakal juara. Benar. Cuma selama penyisihan itu dari pertandingan yang masih stabil itu ya Jerman. Iya. Klub Eropa yang abang gemari bang, yang abang favorit? Kalau sekarang sih Jerman, Prancis. Pemainnya Banyak sendiri juga sih, sama aja sih tim-tim besar, semua tim-tim yang biasa-biasa juga udah bisa ngimbangin, cuma yang selalu kelihatan Jerman, Prancis. Kalau Spanyol kan baru-baru kan sekarang. Ini harapan abang untuk timnas Indonesia bang, sama untuk PSMS Medan. Maksudnya? Harapan abang untuk timnas Indonesia dan klub SMS Medan sendiri gimana ke depannya? Harapannya? Kalau untuk timnas, mudah-mudahan timnas sekarang atau timnas selanjutnya makin baik dan makin profesional dari segi apapun, mungkin segi lapangan, segi fasilitas, mungkin mudah-mudahan lebih bagus lagi ke depannya dan berprestasi lah pastinya gitu. Kalau untuk PSMS sendiri, mudah-mudahan saya doakan yang terbaik juga kan. Gimana pun saya kan udah jadi warga Sumatera. Kan. Ya. Ya mudah-mudahan PSMS tahun ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan terutama untuk manajemennya mudah-mudahan lebih baik lagi lah. Amin bang. Mudah-mudahan lebih baik lagi manajemennya, pengurus PSMS-nya, agar PSMS itu ditakutin lagi lah di liga kita. Siap, amin bang. Oke, pertanyaan terakhir ya bang ya. Kalau ada tawaran main di klub luar, terus di satu sisi ada tawaran main di klub PSMS sendiri bang, abang konsisten di klub tawaran yang mana? Maksudnya di Indonesia? Iya, di Indonesia ataupun di klub luar sendiri. Kalau pribadi saya gini bang, kita kan sebagai pemain gak munafik lah. Suatu saat kita akan butuh sama tim yang kita banggakan atau kita pengenkan kan. Iya. Cuma kan di balik sisi itu kan kita punya keluarga, punya anak istri. Pengennya sih setiap tim itu ya
profesional gitu. Iya benar bang. Jangan kitanya yang mau gitu. Ya timnya pun harus profesional ke kita dalam segi apa? Mereka serius nggak sama saya? Kalau misalkan saya maunya aja tapi timnya nggak profesional itu apa bang? Iya benar bang, benar. Gitu. Intinya sih kemanapun tim kita kalau timnya itu profesional terus serius sama saya, pasti saya ambil. Iya benar. Bukan saya misalkan gini, bandingkan misalkan PSMS butuh saya, terus tim lain ada butuh saya juga, tapi saya pengennya ke PSMS, tapi PSMS-nya itu tidak profesional, tidak serius sama saya, untuk apa gitu. Iya benar bang. Jadi harus ada seimbang deh bang ya. Iya gitu, jangan gini, bukan saya saja sih, tiap pemain pasti kayak gitu. Saya sih orangnya mungkin gak terlalu iniin soal uang atau apa, yang penting mereka serius. Misalkan gini, tim itu serius, Ran, mau nggak saya di sini, kamu ke sini, kamu di sini 1 tahun dengan gaji segini, ya udah deal. Misalkan langsung serius, ya pasti langsung tanda tangan. Mau kompetisinya kapan atau apa, kalau mereka serius pasti ngasih garansi kan. Iya benar bang. Oke bang, perbedaannya lah bang, perbedaan supporter di Sulut United dengan perbedaan supporter di PSMS Medan sendiri bang, seperti apa bang kriterianya kalau abang lihat bang? Kalau soal supporter, mungkin PSMS lebih banyak, tapi namanya kita baru di Sulut United, dan Sulut United pun baru juga kan di Manado. Ya. Nah, saya kurang terlihat gitu. Emang ada yang fanatik dan ada juga yang kritik. Cuma untuk saat ini karena saya baru beberapa bulan, mungkin 2 bulan atau mau jalan 3 bulan, mungkin belum begitu paham bang soal Belum begitu paham di Manado, karena kan baru kan. Iya benar beda bang. sama PSMS Medan. Saya kan meskipun saya di PSMS itu baru masuk 2016 ya. Tapi saya tahu dari dulu saya waktu SD, dari saya di Bandung, pas saya terjun ke Medan, berarti saya udah lama tahu PSMS kan. Iya, PSMS benar. itu fanatik, tim PSMS itu besar, ya nggak bisa dibandingkan. Mungkin orang pun tahu PSMS itu sama Manado itu gimana perbedaannya mungkin. Siap. Udah tahu jawabannya pasti PSMS. Kalau dari hal mengkritiknya bang, kita lihat lah bang, banyak supporter yang seperti ini seperti itu. Tanggapan abang lah untuk supporter seperti itu bang. Apalagi kalau kita lihat kalau dari hasil tim yang sedikit menor, banyak lah yang pengen seperti ini seperti itu. Arahannya dari abang lah seperti apa itu bang? Gini juga, saya cuma pengen masukkan. Ya, masukannya lah yang kita mau. Untuk supporter juga gini, boleh mereka mengkritik tapi hal yang positif. Boleh mereka memaki kita tapi hal yang positif. Jangan kita mengkritik pemain, menghujat pemain, tapi hujatannya itu tidak membangun untuk pemain. Misalkan gini, kau main kau yang bagus lah, biar tim ini lebih bagus. Jangan misalkan main apa itu kontol di sini, tapi mainnya kayak itu salah. Tapi kalau mengkritiknya itu membangun untuk si pemain ini lebih baik, itu lebih bagus. Iya benar. Dan jangan pernah membawa keluarga ataupun family ya, pemainnya aja. Tapi kalau dari pribadi saya bang, kan tidak boleh gitu ya bang ya. Tidak boleh kita mengkritik pemain. Kalau bisa, kalau permainan dia kurang, kita bisa selain kita membantu dia, area-areahan, jangan dihujat seperti itu bang. Gitu ya bang ya. Ya kalau gini loh bang, itu kan beda-beda persepsi. Kalau misalkan pemainnya itu tidak layak, ya tidak layak. Kalau misalkan pemain itu layak untuk kita bangun, maksudnya gini loh, pemain yang sekarang di Medan bagus, tapi pas hari ada beberapa pertandingan dia jelek,
jangan langsung dihujat, mungkin dia ada masalah atau apa. Ya kita harus mensupport dia itu, mengkritik dia itu Nah, itu dia. dengan hal yang positif. Iya benar bang. Harus pintar loh bang. Iya benar Kalau bang. jadi penonton atau jadi supporter itu jangan ketika kita main bagus, waduh bagus sekali dia. Ketika besoknya main jelek, main apa ini, pemain siapa? Jangan kayak gitu, lihat dulu gitu. Iya Tapi benar. kita tetap harus kritik yang membangun untuk biar tim ini lebih bagus lagi. Oke. Itu maksudnya. Kami pun pemain mau juga sih dikritik, tapi kritik itu yang bisa membangun kita untuk lebih baik lagi. Gak masalah sih mau dikritik gimana, yang penting di jalur yang benar gitu. Jangan bawa-bawa keluarga, jangan bawa-bawa anak, itu udah beda jalur lagi kan Bang. Benar bang, benar. Oke bang makasih atas waktunya. Ya, siap. Mungkin sampai di sini dulu diskusi kita kali ini bang. Sukses selalu di tim Ya. barunya. Sehat selalu. Amin. Semoga rezekinya lebih lancar lagi lah bang di tim baru sekarang bang. Amin. Mudah-mudahan kita Semoga ada bisa membela rezekinya tim kembali kebanggaan lagi bang. kita. Semoga ada rezekinya kembali lagi ke PSMS Medan bang. Pastinya mau kan bang? Asalkan serius manajemen. Dari hati ya bang ya, seriusnya ya bang ya. Ya. Siap, asalkan serius. Oke, hebat sudah. Ligan. Baik sudah. Oke Baik, bang. Ligan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.